Kita akan mulai belajar materi di section 21. Nah, pada section 21 ini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang matriks dan operasinya. Di sini mungkin kalian sudah sering bekerja dengan matriks. Jadi ini adalah contoh dari matriks. Matriks itu ya kumpulan angka-angka dalam kotak seperti ini. Nah, di sini kita menyebutkan matriks ini adalah matriks real karena isi dari matriks ini adalah bilangan real semua. Kemudian matriks ini berukuran M kali N, artinya matriks ini memiliki M baris dan memiliki N baris. Nah, di sini untuk notasi matriks, kita menggunakan huruf kapital A, ya huruf kapital ya, jadi bisa huruf kapital A, B, C, dan segala macamnya. Tapi kita juga bisa menuliskan matriks dalam bentuk seperti ini. Jadi A, matriks A itu sama dengan matriks AIJ M kali N, atau M kali N-nya tidak kita tuliskan. Jadi di sini M kali N itu menunjukkan ukuran matriksnya, jadi ada M baris dan N kolom, dan AIJ ini menunjukkan unsur atau entry dari matriks di posisi IJ, atau di posisi baris I dan kolom J. Nah, kalau kita perhatikan lagi pada matriks ini, kenapa kita bisa tahu barisnya ada M buah dan kolomnya ada N buah? Karena di sini kalau kita lihat dari notasi ini, I di sini menunjukkan posisi, I di sini menunjukkan baris. Jadi kalau kita lihat, di sini kan I-nya, kalau pada A11, satu yang pertama ini menunjukkan ini adalah baris pertama. Jadi ini adalah baris pertama. Terus yang A21 ini, A22 dan seterusnya, angka 2 di sini, angka 2 yang pertama di sini, dan angka 2 di sini menunjukkan kalau semuanya ini ada pada baris kedua, dan seterusnya. Dan kenapa kita tahu ada barisnya sebanyak M? Karena kalau kita lihat pada baris paling bawah, kita lihat unsurnya adalah AM1, AM2, dan seterusnya. Jadi I-nya itu sama dengan M, artinya ini baris ke M, makanya matriks ini memiliki M baris. Begitu juga dengan kolom, kenapa kita bisa tahu matriks ini memiliki N kolom? Karena kalau kita lihat pada notasi ini kan J di sini menunjukkan banyaknya kolom. Jadi kalau lihat J itu kan berarti satu yang kedua di sini. Berarti di sini itu kolom 1, karena kita lihat bagian J-nya AIJ ya, jadi indeks yang J-nya 1 semua. Ini indeks yang J-nya 2 semua. Jadi yang di sini 2, di sini 2 yang kedua ya. Terus di sini juga 2, jadi ini kolom kedua. Terus yang di kolom terakhir kita lihat N semua kan. Makanya ini kolom ke N. Makanya kita tahu matriks ini berukuran M kali N. Jadi AIJ di sini ya diulangi lagi. Jadi AIJ di sini menotasikan entry atau unsur dari matriks A di posisi IJ, di mana I itu menunjukkan baris dan J itu menunjukkan kolom. Nah, di sini ya penyebutan aja. Jadi kalau ini matriks A sama dengan AIJ M kali N, A ini berukuran M kali N ya. Nah, di sini kita punya matriks spesial kalau misalkan jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Jadi matriks itu berukuran N kali N. Nah, matriks yang seperti ini kita sebut sebagai matriks persegi. Oke, sekarang coba kita lihat aja contohnya. Jadi ini contoh matriks. Nah, ini matriksnya kita lihat ada 2 baris, ada 3 kolom. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. 2 baris, 3 kolom. Makanya matriks ini berukuran 2 kali 3. Ini bukan matriks persegi, karena ukurannya nggak sama ya, karena ini 2 kali 3. Kalau nanti kita ketemu 3 kali 3, nanti dia matriks persegi. Tapi ini bukan ya, karena ini 2 kali 3. Nah, terus kalau kita lihat entry di posisi 1, 2, ini artinya entry atau unsur matriks di atas ini di baris 1, kolom 2. Ini baris 1, ini kolom 3 ya. Jadi ini kolom 3. Misalkan ini kolom 3 kita maunya. Jadi baris 1, kolom 3. Jadi ini baris 1, kolom 3. Perpotongannya berarti 2 kan? Berarti A13-nya adalah 2. Oke, jadi ini entry di posisi 1, 3. Kalau kita mau ini 1, 3. Kalau kita mau entry di posisi 2, 1, artinya baris 2, ini baris 2, kolom 1. Perpotongannya kan min 2, berarti dia min 2. Oke, jadi itu cara melihat matriks. Nah, berikutnya, ya 2 buah matriks kita katakan sama kalau ukurannya sama dan tiap entry-nya sama. Jadi ya nanti kita, mungkin ya jadi melihat matriks itu yang kita bandingin aja. Kalau ukurannya beda pasti matriksnya beda. Kalau ada unsur yang tidak sama berarti ya tidak sama gitu. Nah, terus ada operasi pada matriks. Di sini ada operasi kali skalar, ada operasi penjumlahan.
Nah, kalau kali skalar itu, misalkan kita punya matriks A, terus matriksnya itu kita kalikan skalar alfa. Nah, nanti unsur-unsurnya kita kalikan alfa semua gitu. Jadi itu adalah kali skalar. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau penjumlahan, jadi kalau misalkan kita punya dua buah matriks ini baru bisa dijumlahkan kalau ukurannya sama. Jadi di sini kita lihat M kali N, A-nya berukuran M kali N, B-nya berukuran M kali N. Jadi ukurannya sama. Nanti penjumlahannya ya kita jumlahkan unsur-unsur yang di posisi sama gitu untuk menjumlahkan matriks itu. Jadi kalau kita lihat contohnya, jadi ini matriks A, ini matriks B, ini ukurannya sama dan tapi ini matriksnya beda ya karena unsur-unsurnya berbeda. Nah, kalau kita lihat A tambah B, karena ini ukurannya sama, jadi ukurannya ini 2 kali 3 ya, karena ada 2 baris, 3 kolom ya. Ya, untuk menjumlahkan ya kita jumlahkan aja tiap-tiap unsur di posisi yang sama. Jadi, ini kan di posisi 1-1, ini di posisi 1-1. Kalau mau dijumlahkan matriks ya dijumlahkan aja. Jadi, dijumlahkan di posisi 1-1 juga gitu. Jadi, di posisi 1-1 adalah 1 ditambah min 2 atau 1 kurang 2. Atau misalkan di posisi 2-2, di sini 4. Di posisi yang sama di sini min 3. Dijumlahkan berarti 4 dikurang 3. Jadinya ya ini min 1, ini 1. Ya, jadi cara penjumlahan seperti itu. Jadi ini adalah cara menjumlahkan matriks. Oke. Nah, kalau kali skalar, misalkan kita punya 3A ya, 3 kali matriks A. Artinya 3 kali ini matriks A, ya 3-nya itu masuk gitu. Jadinya semua angka di dalam matriks ini kita kalikan 3. Jadi 3 kali 1, 3 kali 3, dan seterusnya. Itu kalau 3 kali A ya. Kalau 2 kali A berarti ya dikalikan 2 semuanya, dan seterusnya. Ya tinggal dikalikan aja, ini jadinya 3, 9, 6, terus yang bawah, matriks yang bawahnya ya ini sama dengan ini ya. Nah, gimana kalau kita diminta untuk menghitung 3A dikurang 2B? Ya, kita kalikan dulu 3A, ini 3A yang udah kita hitung, terus dikurang 2B, artinya dikurang 2 kali B. Berarti unsur angka-angka di dalam matriks ini kita kalikan 2 semua, berarti ini kan jadi min 4, 2, 0, dan seterusnya ya. Jadi min 4, 2, 0, 8, min 6, 4. Itu 2 kali B, terus dikurangi. Nah, pengurangan itu sama dengan penjumlahan, jadi ya dikurangi sesuai entry-nya. Jadi untuk baris 1, kolom 1, dan posisi 1-1 juga 3 dikurang min 4, jadi 7. Berikutnya juga di posisi misalkan baris 2, kolom 2, ya ini di posisi baris 2, kolom 2. Di posisi yang sama kita kurangi, jadinya 12 dikurang min 6. 12 kurang min 6 itu adalah 12 tambah 6, jadi 18. Dan ya begitu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi ya ini cara menjumlahkan dan mengalihkan skalar, dan pengurangan itu sama dengan penjumlahan ya. Jadi hanya cuman beda jenisnya aja. Cuman sebenarnya pengurangan itu kan inverse dari penjumlahan, jadi ya sama aja. Oke, sekarang kita punya definisi berikut. Jadi kalau kita tulis O M kali N atau cukup kita tulis O, nah ini adalah matriks 0. Ini adalah notasi untuk matriks 0 atau matriks yang semua isinya 0 atau semua entry-nya 0. Jadi kalau misalkan O 2 kali 2, ini artinya matriks 0 berukuran 2 kali 2, berarti ya ini matriks 0 ya. Terus misalkan O 4 kali 3, ini artinya matriks yang isinya 0 semua, ukurannya 4 kali 3. Jadi ini matriksnya. Oh ya, catatan lagi, di sini untuk kurung matriksnya, kita bisa menggunakan kurung persegi seperti ini atau ya kurung biasa seperti ini. Jadi ini sama aja gitu. Oke. Cuman jangan gunakan kurung yang lurus seperti ini karena nanti ini untuk determinan. Oke, jadi kalau misalkan kurungnya lurus seperti ini, ya ini ada arti yang berbeda. Tapi kalau misalkan kurungnya sikur atau kurung yang seperti ini artinya sama. Ini artinya matriks biasa. Oke. Nah, sekarang ini ada sifat-sifat penjumlahan. Jadi penjumlahan itu asosiatif. Jadi penjumlahan itu tidak tergantung urutan. Terus dia juga komutatif. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A. Terus kemudian ada penjumlahan dengan matriks 0. Nah, di sini kalau kita punya suatu matriks A dijumlahkan dengan matriks 0 atau matriks yang ini ya. Ini dia menjadi matriks A itu sendiri gitu. Terus kalau kita jumlahkan matriks A dengan negatif A, ya hasilnya pasti matriks 0 ya. Jadi sama seperti yang penjumlahan angka. Terus kalau misalkan kita punya, oh ya di sini min A itu artinya min 1 kali A ya. Jadi ini kali skalar. Terus kita juga punya sifat distributif, jadi alfa dikali A tambah B. Di sini alfa itu angka ya. Jadi alfa beta itu bilangan real atau di sini skalar.
Ya ini distributif, artinya alfanya bisa masuk ke dalam, jadinya alfa A tambah alfa B. Ini kali skalar. Jadi ini artinya matriks ini dijumlahkan terlebih dahulu, terus kemudian dikalikan skalar, itu sama aja dengan matriks ini dikalikan skalar terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Terus ada juga distribusi yang lainnya, jadi ini kalau kita punya alfa tambah beta, dikalikan dengan A, itu sama aja dengan alfa A tambah beta A. Jadi ini artinya ya skalarnya dijumlahkan dulu, kalau dikalikan matriks, itu sama aja dengan skalarnya dikalikan matriks dulu, jadi kali skalar dulu, baru dijumlahkan. Terus kita punya alfa beta dikali A sama dengan alfa dikali beta A, ya ini artinya kali skalarnya dikalikan dulu, baru dikalikan dengan matriks, itu sama aja dengan skalarnya dikalikan matriks dulu, baru kemudian dikalikan skalar lagi. Terakhir kita punya 1 kali A sama dengan A. Di sini 1 ini skalar 1 ya, angka 1 bilangan real. Jadi ya 1 kali A sama dengan A itu sendiri. Oke, berikutnya kita masuk ke perkalian matriks. Mungkin di sini yang agak susah di sini, arah tentang perkalian matriks. Jadi di sini nggak semua matriks bisa dikalikan ya. Jadi matriks itu baru bisa dikalikan, jadi matriks A baru bisa dikalikan dengan matriks B jika jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Jadi di sini definisinya, kalau kita lihat matriks A ukurannya M kali N, artinya ada N kolom. Ya kan, di sini ada N kolom. B-nya berukuran N kali R, berarti ada N baris. Nah, di sini kolom A sama dengan baris B. Baru kita bisa mengalihkan matriks AB. Nah, hasil kalinya adalah matriks, misalkan nama hasil kalinya adalah matriks C ya, dan matriks C ini ukurannya adalah M kali R, karena di sini sisanya adalah M baris, dan di sini sisanya ada R kolom. Makanya di sini ukuran matriks C adalah M kali R. Nah, untuk perkalian, untuk mengalihkan matriksnya, kita, ya ini mungkin bisa kalian lihat, jadi ini rumus untuk perkalian matriks, tapi mungkin gampangnya kita lihat langsung dari contoh ya. Jadi di sini coba kita lihat contohnya, kita punya matriks A dan matriks B. Kalau kita lihat matriks A ini ukurannya 2 kali 3 karena ada 2 baris 3 kolom. Matriks B ini ukurannya 3 kali 2 karena ada 3 baris dan 2 kolom. Nah, matriks ini bisa kita kalikan. Kenapa bisa kita kalikan? Karena ini yang bagian tengahnya ukurannya sama-sama 3 gitu. Jadi sama-sama 3, jadi dia bisa kita kalikan. Nanti hasil kalinya matriks berukuran berapa? Di sini kalau kita coret kan sisanya 2 kali 2. Berarti nanti hasil kalinya adalah matriks berukuran 2 kali 2. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara mengalihkannya? Nah, cara mengalihkannya itu, misalkan kita mau menghitung, mencari entry di baris 1 kolom 1. Kalau di baris 1 kolom 1, kita kalikan baris pertama, jadi misalkan mau cari yang min 7, kenapa ini min 7, kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Tapi kalikannya juga harus sesuai posisi. Jadi ini 3 kali 0, ditambah min 1, 1, ditambah 2, min 3. Dapatnya min 7. Jadi dapatnya min 7. Begitu juga kalau mau mencari yang 23, 11, atau min 8. Di sini misalkan kalau kita lihat, kalau misalkan yang 23 di sini, ini kan baris 1, kolom 2. Artinya kita kalikan baris 1 pada baris pertama, pada matriks pertama. Jadi kita mau ini, 23 ini baris 1, kolom 2. Jadi kalikan baris 1 pada kolom pertama, pada matriks pertama maksudnya, terus kalikan dengan kolom 2 pada matriks kedua. Tapi kalikannya harus sesuai posisi. Jadi karena 3 ini adalah unsur yang pertama, kalikan dengan 5. Karena 5 ini juga unsur yang pertama di kolom ini gitu. Terus 1 ini kalikan dengan min 2, dan 2 ini kalikan dengan 3. Jadi kita dapat ya 3 kali 5, min 1 kali min 2, 2 kali 3. Kalau kita jumlahkan nanti dapatnya 23. Ya begitu juga kalau mau menghitung C21 yang hasilnya 11. Kalau yang hasilnya 11 ini, berarti kan dia 11 ini kan baris 2 kolom 1. Artinya kalikan baris 2 dengan kolom 1. Terus ya kalikan sesuai posisi. Jadi 1 kali 0, 2 kali 1, min 3 kali min 3. Jadi 1 kali 0, 2 kali 1, min 3 kali min 3. Ya hasilnya 11. Oke, ya jadi itu cara mengalihkan matriks. Ini adalah matriks A kali B. Oke. Nah, kalau kita lihat, kita juga bisa menghitung matriks B kali A. Kenapa? Ini matriks B, ini matriks A.
kan ukuran matriks B ini ada 2 kolom, matriks A ada 2 baris, sama-sama 2, berarti bisa kita kalikan, ya kan? Karena dia sama. Nah, tapi hasil kali matriksnya, ini kalau kita coret, kan yang bersisa 3 kali 3, berarti hasil kali matriksnya adalah matriks berukuran 3 kali 3 gitu. Nah, cara menghitung hasil kalinya sama, jadi misalkan kita mau menghitung yang 8 ini ya. Jadi 8 ini kan baris 2, kolom 3. Berarti kalikan baris 2 yang di matriks pertama dikalikan kolom 3 di matriks yang kedua. Karena ini posisi 2, 3. Ini kita kalikan sesuai posisi 1 kali 2 ditambah min 2 kali min 3. 1 kali 2, 2, berarti 2, min 2 tambah min 2 dikali min 3 adalah plus 6. Plus 6, dijumlahin jadi 8. Jadi, jumlahin jadi 8. Oke? Dan ya begitu, itu cara kali matriks. Oke? Dan di sini yang bisa kita perhatikan bahwa matriks AB itu tidak sama dengan matriks BA. Dan yang ini adalah sifat umum perkalian matriks ya. Jadi matriks itu tidak bersifat komutatif perkaliannya. Jadi AB itu tidak selalu sama dengan BA. Ada nggak yang sama? Ada, tapi karena tidak semuanya sama, jadi kita tidak bisa mengatakan AB itu selalu sama dengan BA. Karena ada contoh yang tidak sama. Oke, jadi secara umum matriks itu perkaliannya tidak komutatif. Atau ya AB tidak sama dengan BA. Oke, selanjutnya coba kita lihat matriks identitas. Jadi di sini kita masuk ke definisi yang lain. Jadi kita punya matriks identitas itu adalah matriks I, yang mana matriks itu dia harus berukuran persegi dulu. Jadi ukurannya matriksnya persegi, jumlah barisan kolomnya sama. Terus unsurnya itu 1 di diagonal dan sisanya 0. Jadi kalau kita lihat contohnya, ya ini matriks identitas berukuran 2 kali 2. Jadi yang di bagian diagonalnya selalu 1, sisanya 0. Jadi ini juga matriks identitas berukuran 3 kali 3, bagian diagonalnya selalu 1, sisanya 0. Ini berukuran 4 kali 4 ya. Matriks berukuran 4 kali 4, kalau kita lihat identitasnya ya, di diagonalnya selalu 1, sisanya 0. Nah, catatan di sini, untuk setiap matriks persegi, kalau kita punya matriks persegi, kita kalikan dengan identitas, itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Ya, begitu juga dengan identitas kali matriks persegi itu ya. Jadi, matriks identitas ini adalah contoh di mana perkaliannya komutatif gitu. Oke? Nah, sekarang sifat-sifat perkalian matriks. Jadi, di sini matriks itu sifatnya asosiatif, jadi kita kalikan, perkalian itu tidak bergantung urutan ya, jadi A dikali BC, kalau kita kalikan BC-nya duluan, itu sama aja dengan AB-nya kita kalikan duluan, terus kita kalikan C. Terus dia juga bersifat distributif, jadi A dikali B tambah C itu sama dengan AB tambah AC, dan distributif dari sebelah kanan juga ya, jadi B tambah C dikali matriks A itu sama aja dengan BA ditambah CA. Oke? Terus kalau misalnya kita punya kali skalar, alfa dikali matriks AB, itu sama aja dengan skalarnya dikalikan dengan matriks A duluan, terus kemudian dikalikan matriks B, atau sama aja dengan A dikali alfa B. Oke. Nah, sini catatan penting, walaupun ukurannya sama, jadi kalau catatan pentingnya di sini ya AB tidak sama dengan BA ya. Cuman kalau di contoh yang tadi, kan ukurannya beda. Tapi walaupun ukurannya sama, matriks AB itu belum tentu sama dengan BA gitu. Jadi di sini contohnya, kalau kita punya matriks A adalah matriks yang ini, dan B-nya matriks yang ini, jadi ya ini dua matriks yang berbeda. Nah, kalau kita kalikan AB, ini kita dapat hasilnya matriks 0100. Ya, silahkan dilihat perhitungannya seperti apa. Dan kalau kita kalikan matriks BA, hasilnya adalah matriks 0. Dan dua matriks ini tidak sama gitu. Walaupun ukurannya sama. Ukurannya kan 2 kali 2. Ini matriks persegi. Walaupun ukurannya sama, tapi hasil kalinya tidak sama gitu. Oke? Nah, di sini kalau berlaku AB sama dengan BA, jadi kalau ini sama ya. Ini kan contohnya nggak sama kan. Tapi kalau misalkan ada dua buah matriks yang perkaliannya sama, kita katakan AB itu sama dengan A dan B itu saling komutatif. Jadi contohnya untuk yang matriks saling komutatif adalah matriks identitas dengan sembarang matriks persegi A gitu. Karena AI selalu sama dengan IA gitu. Hasilnya adalah A. Oke, itu contoh. Jadi A dan matriks identitas itu adalah contoh dua buah matriks yang saling komutatif. Nah, catatan penting yang lainnya di sini, kalau kita punya A kuadrat, itu artinya adalah A kali A. Artinya matriks A dikali matriks A. Jadi harus gunakan perkalian matriks ya.
jangan kuadratkan unsur-unsur dari A. Jadi kalau misalkan kita punya, ini ilustrasi ya, jadi misalkan A-nya adalah matriks 1, 2, 3, 4 begini, kalau kita mau menghitung A kuadrat, itu adalah matriks A dikali matriks A. Jadi gunakan perkalian matriks. Jadi di sini misalkan di posisi pertama, entry pertama ini adalah baris pertama dikali kolom pertama gitu. Dapatnya 1 kali 1 ditambah 2 kali 3. Oke? Jangan dihitung seperti ini gitu. Jangan kita kuadrat. Kalau mau menghitung A kuadrat, jangan dikuadratin unsur-unsurnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian menuliskan A kuadrat itu menjadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, ya ini salah gitu. Oke? Jadi ini salah. Ini salah gitu. Yang benar harus yang di atas gitu. A kuadratnya dihitung dengan perkalian matriks. Oke? Ya begitu juga dengan kalau kita punya A pangkat K gitu. Jadi A pangkat K itu maksudnya A dikali A, dan seterusnya itu sebanyak K kali gitu. Jadi kalau menghitung A pangkat 3 ya perkalian matriks seperti ini gitu. Jadi memang ya ini perhitungannya jadi rumit gitu. Jadi kalau mau kita hitung ini kan A kuadrat kan. Udah kita hitung tadi ini hasilnya. Ini A kuadrat dikalikan dengan matriks A. Oke, jadi ini A kuadrat. Jadi hasilnya ini cara dapatnya itu ya perkalian matriks biasa gitu. Jangan dikuadratin unsur-unsurnya gitu. Jadi kalau di sini mau dapat 37 itu caranya ya baris 1 dikali kolom 1 gitu. Terus artinya 7 kali 1 ditambah 10 kali 3 gitu. Makanya dapat 37. Oke, jadi jangan hitung seperti ini gitu. Oke, jadi banyak kesalahan gitu. Jadi yang sering saya lihat mahasiswa tuh kalau disuruh menghitung A kuadrat atau A pangkat 3 yang dikuadratin itu langsung unsur-unsurnya padahal ini salah gitu. Jadi itu kesalahan umum ya. Jadi perhatikan ini. Oke, berikutnya kita belajar tentang inverse dari suatu matriks. Nanti tentang inverse ini akan kita pelajari lebih detail di video selanjutnya, tapi sekarang coba kita lihat dulu secara kasar ya. Jadi inverse itu hanya ada untuk matriks persegi ya. Jadi misalkan A suatu matriks persegi, nah matriks B ini kita sebut sebagai inverse dari A jika berlaku yang demikian. Jadi kalau matriks B itu dikalikan dengan A dari kanan hasilnya identitas, atau dikalikan dengan matriks A dari kiri juga hasilnya identitas. Oke, jadi AB sama dengan I dan BA sama dengan I. Nah, kalau berlaku dua hal ini, kita sebut B itu adalah inverse dari A. Oke. Nah, suatu inverse yang memiliki inverse, jadi ini istilah ya. Jadi suatu matriks yang memiliki inverse disebut matriks yang invertible gitu. Jadi pada kasus ya, jadi definisi ini kita bisa juga sebutkan A itu matriks invertible gitu. Karena A di sini punya inverse. Inverse-nya adalah B. Oke. Dan notasi lagi di sini kalau B itu inverse dari A, kita tulis B itu sama dengan A inverse. Nah, catatan tidak semua matriks memiliki inverse ya. Jadi misalkan matriks A 1001. Nah, matriks A ini tidak memiliki inverse. Karena kalau dia punya inverse, artinya dia punya matriks B kan. Misalkan A ini punya inverse ya. Kalau A punya inverse artinya ada matriks B sehingga A kali B sama dengan identitas. Jadi definisinya kan A kali B sama dengan identitas. Kalau A punya inverse, artinya ada B sehingga dikalikan jadi identitas. Sementara A-nya kan matriks 1000. B-nya ya matriks sembarang ya, kita mau cari. Tapi kalau ini kita hitung, A kali B ini kita hitung, kita dapat matriks seperti ini. Jadi di baris 1 kolom 1 adalah B11, sisanya 0 semua. Dan matriks ini tidak mungkin sama dengan matriks identitas. Jadi tidak mungkin sama dengan 1001. Ini I ya. Jadi yang terakhir ini adalah matriks identitas. Nah, tidak mungkin A kali B sama dengan identitas. Kenapa? Kalau kita hitung, di sini kan kita lihat di posisi 22, ini 0. Sementara di sini 1. Ya nggak mungkin dong 1 sama dengan 0 kan. Jadi kontradiksi. Makanya di sini matriks A tidak punya inverse ya. Nah, nanti kita akan belajar cara mencari inverse pada video selanjutnya. Nah, sifat-sifat inverse, di sini yang penting adalah, yang pertama, inverse dari suatu matriks itu tunggal. Jadi inverse-nya cuma ada satu ya, jadi nggak mungkin suatu matriks itu punya dua buah inverse, itu nggak mungkin. Berikutnya, kalau kita punya A dan B itu invertible, jadi ini maksudnya A dan B dapat dikalikan, terus punya inverse, jadi A inverse-nya ada, B inverse-nya ada. Nah, di sini kita bisa menghitung A dikali B
diinverskan itu sama aja dengan B inverse dikali A inverse. Jadi dibalik ya, bukan A inverse kali B inverse, tapi B inverse kali A inverse. Nah, catatan penting lagi di sini, kesalahan umum pada mahasiswa biasanya itu mahasiswa selalu berpikir kalau A ditambah B diinverskan itu sama dengan A inverse tambah B inverse. Padahal ini nggak sama. Jadi A tambah B inverse itu tidak sama dengan A inverse tambah B inverse. Jadi jangan salah ya. Nah, sini kalau kita lihat contohnya, misalkan ini matriks A, ini matriks B. Jadi matriks A ini matriks 2, 0, 0, 2. Nah, di sini inversnya adalah setengah, 0, 0, setengah. Kenapa tahu setengah, 0, 0, setengah seperti ini? Karena kalau kita kalikan A dikali A inverse, pasti jadi identitas. Begitu juga dengan B inverse. Ini kalau B-nya matriks ini, B inverse-nya matriks ini. Nah, kalau kita jumlahkan A inverse tambah B inverse, ini kan penjumlahan matriks biasa ya. Jadi jumlahkan sesuai posisinya. Jadi di posisi yang pertama, berarti kan ini setengah ditambah sepertiga. Setengah tambah sepertiga itu 5/6. Terus 0 tambah 0, 0 tambah 0 juga sama, ini 0, 0. Terus berikutnya ini juga setengah tambah sepertiga, jadi 5/6. Ini adalah A inverse tambah B inverse gitu. Tapi kalau kita hitung A tambah B, terus diinverskan, A tambah B itu kan berarti matriks ini jumlahkan ya, berarti 5005, ini matriks A tambah B. Kalau kita inverskan jadi 1/5, 0, 0, 1/5. Ya, dan ini nggak sama gitu. Jadi A tambah B inverse itu tidak sama dengan A inverse tambah B inverse. Jadi hati-hati ya. Jadi kalian nggak boleh salah lagi nih. Jadi nggak boleh lagi kalian berpikir A tambah B inverse itu sama dengan A inverse tambah B inverse, karena dia tidak sama. Oke? Nah, berikutnya jenis matriks yang berikutnya adalah matriks transpose. Jadi gampangnya di sini kalau kita matriks transpose itu gampangnya adalah matriks yang baris dan kolomnya kita tukar gitu. Oke? Nah, notasinya A pangkat T seperti ini. Jadi T ini notasi dari transpose ya. Jadi A pangkat T atau A transpose bacanya. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya, kita punya matriks A seperti ini ya. Jadi ini matriks A, ukurannya 2x3, ada 2 baris 3 kolom. Nah, kalau A transpose, ukurannya kita balik. Kalau tadi yang ukurannya 2x3, A transposnya ukurannya jadi 3x2 gitu. Oke? Kenapa jadi 3x2? Karena yang di sini kan barisnya ada 3 angka kan. Di barisnya ada 3 angka, makanya sekarang di kolomnya jadi ada 3 angka. Kalau di kolomnya ada 3 angka, berarti di sini ada 3 baris kan. Ini ada 3 baris, makanya ini 3 baris gitu. Jadi untuk transpose ukurannya diputar ya. Jadi 2x3, transposnya 3x2. Nah, cara cari transpose itu bagaimana? Ya, jadi di sini baris pertama itu jadi kolom pertama gitu. Oke? Kalau kita lihat kan ini sama kan? Ini kan sama. Oke? Nah, yang baris kedua juga jadi kolom kedua. Nah, ini kan sama kan? Barisnya jadi kolom. Oke? Jadi intinya ya baris ke I jadi kolom ke I pada A transpose, kolom ke I pada A menjadi baris ke I pada A transpose. Jadi intinya ya baris ditukar jadi kolom. Tapi jangan baris pertama dijadikan kolom kedua, itu nggak bisa. Jadi baris pertama harus jadi kolom pertama dan seterusnya gitu. Oke? Nah, sifat-sifat transpose di sini kalau kita punya A transpose, ditransposkan ulang ya jadi dirinya sendiri ya. Jadi ini logikanya ya gampang ya. Jadi tadinya kita punya baris ditukar jadi kolom, kita tukar lagi jadi baris. Jadi ya kembali ke dirinya sendiri kan. Makanya A transpose ditransposkan itu adalah matriks itu sendiri gitu. Terus misalnya kita punya kali skalar, jadi alfa kali A ditransposkan, ya ini skalarnya nggak ditransposkan ya, karena ini kan hanya angka gitu. Kan angka nggak mungkin dibalik kan, nggak jadi per A gitu. Ya, jadi tetap aja. Jadi ini hasilnya jadi A alfa dikali A transpose. Oke? Nah, sekarang kalau kita punya A tambah B ditransposkan, itu sama aja dengan jumlah dari transposnya gitu. Jadi A transpose ditambah B transpose. Dan terakhir kalau kita punya perkalian matriks ditransposkan, nah ini tidak jadi A transpose B transpose, tapi mirip seperti inverse, ini jadi dibalik ya, jadi B transpose dikali A transpose. Oke? Nah, berikutnya sifat yang terakhir untuk transpose, kalau A punya inverse, A transpose diinverskan itu, atau inverse dari A transpose itu adalah transpose dari A inverse itu. Jadi ini bisa diputar ya, transpose dan inverse-nya bisa diputar. Oke? Nah, yang terakhir pada video ini, kita akan melihat jenis-jenis matriks istimewa dari matriks persegi.
Jadi ini matriks persegi ya. Jadi coba kita lihat aja. Nah, di sini yang pertama kita punya suatu jenis matriks yang kita sebut sebagai matriks simetris. Nah, A di sini matriks persegi ya, harus 3x3 atau 2x2 atau 4x4 dan seterusnya. Kalau misalkan 3x4 nggak bisa, atau misalkan 5x3 itu nggak bisa, jadi harus persegi. Nah, matriks persegi A disebut sebagai matriks simetris jika transposnya sama dengan dirinya sendiri. Nah, ini contohnya ya kira-kira yang seperti ini ya. Jadi kalau matriks yang 2x2 ini kan di baris satunya, ini kan di baris satu adalah matriks, ada di baris satu kan 1 min 5. Kalau kita putar ini jadi kolom, kolomnya kan 1 min 5 juga sama gitu. Kalau kita lihat di sini juga, misalkan baris 1, di sini kan 1, 2, 4. Kalau kita tukar jadi kolom, berarti kolomnya harus 1, 2, 4 kan. Dan di sini kita lihat kolom pertamanya juga 1, 2, 4. Atau ya kita lihat di sini misalkan baris ketiga. Baris ketiga kan 4, 5, min 7. Nah, kalau kita putar kan, kalau kita tukar kan dia jadi baris ketiga, jadi kolom ketiga kan. Nah, kolom ketiganya kita lihat di sini 4, 5, min 7 juga gitu. Jadi ya ini matriks simetris. Yang tidak simetris ya kira-kira yang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat, ini baris pertama, kalau kita putar jadi kolom pertamanya nggak sama dengan baris pertama gitu. Jadi ini bukan simetris. Karena di sini barisnya 2, 2, 4, tapi ini 2, 2, 1 gitu. Jadi ya ini nggak simetris ya. Oke. Kecuali kalau ini kita ganti dengan 4, kalau kita ganti dengan 4 ya dia jadi matriks simetris. Tapi karena di sini 1 ya dia bukan simetris. Ya ini juga bukan simetris ya contohnya. Nah, jenis matriks berikutnya kita punya yang namanya matriks diagonal, segitiga atas dan segitiga bawah. Ya, jadi ini definisi formalnya. Mungkin kita lihat langsung contohnya aja. Nah, kalau untuk matriks diagonal itu intinya adalah dia matriks persegi. Jadi diagonal, segitiga atas dan segitiga bawah ini juga matriks persegi ya. Tapi kalau untuk diagonal, di sini kita lihat diagonalnya. Di sini kita lihat diagonalnya. Nah, di luar diagonal harus 0 semua. Lihat, di luar diagonal kan 0 semua. Di luar diagonal 0 semua, oke? Itu namanya matriks diagonal. Oke? Tapi kalau di dalam diagonal ada 0 nggak apa-apa. Jadi seperti ini matriks diagonal juga. Di dalam 0, tapi di dalam diagonalnya ada 0, tidak masalah. Yang penting di luar diagonal dia 0 semua. Begitu juga dengan segitiga atas. Nah, kalau segitiga atas, ini kan ada matriks diagonal ya. Biar lebih bagus. Ini kan ada diagonalnya nih. Ini diagonal kan? Ya kan? Nah, kita bentuk segitiga atas. Jadi segitiga, ini segitiga atas. Jadi segitiga yang di atas diagonal gitu. Jadi kalau kita bentuk ini kan bentuk kira-kira bentuk segitiga kan. Kira-kira berbentuk segitiga lah ya, gambarnya jelek. Tapi untuk matriks yang 4x4 juga kira-kira kita punya segitiga kan di sini. Nah, di luar segitiga, jadi ini namanya segitiga atas karena segitiganya ada di bagian atas gitu. Oke? Nah, untuk segitiga atas ini maksudnya gimana? Maksudnya di luar segitiga ini entry-nya unsurnya harus 0 semua. Nah, kalau kita lihat di luar segitiga ini kan unsurnya 0 semua kan. Tapi kalau di dalam segitiga bagaimana? Di dalam segitiga nggak masalah ada 0. Nah, lihat di sini ada 0, nggak masalah. Karena dia di dalam segitiga. Tapi yang penting di luar segitiga dia 0 semua. Dan ini segitiga atas karena segitiganya ada di bagian atas gitu. Untuk segitiga bawah juga sama. Jadi ini segitiga yang bawah, ini segitiga yang bawah. Jadi patokan segitiga yang bawah itu dari diagonal ya. Jadi ini kan ada diagonal. Ini ada diagonal. Ini ada diagonal. Ini ada diagonal. Ya kan? Nah, patokannya itu yang dari segitiga itu dari diagonalnya. Jadi diagonalnya masuk, terus kalau segitiga atas berarti yang di kanan diagonal. Di kanan diagonal. Makanya ini jadi segitiga atas. Kalau segitiga bawah di kiri diagonal. Ini di kiri diagonal. Oke? Ya untuk segitiga bawah juga sama sih. Jadi di luar segitiganya harus 0 semua. Jadi kita lihat di luar segitiga ini 0 semua. Tapi di dalam segitiga nggak masalah ada 0. Jadi kalau kita lihat matriks yang ini, di luar segitiga 0 semua, di dalam segitiganya ada yang 0, nggak masalah. Oke? Jadi itu diagonal segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, di sini teoremanya ya terakhir untuk video ini, kalau kita punya matriks diagonal segitiga atas dan segitiga bawah,
ya jumlah dari dua matriks A tambah B ini. Jadi kalau misalkan A dan B itu diagonal atau segitiga atas atau segitiga bawah, jumlahnya itu pasti diagonal juga atau segitiga atas juga atau segitiga bawah juga gitu. Jadi di sini misalkan kita punya segitiga atas yang lain ya, yang ukurannya sama. Kenapa penjumlahannya pasti segitiga atas juga? Karena yang bagian bawahnya ini yang 00 ini nggak mungkin berubah gitu. Jadi dia pasti segitiga atas juga gitu. Nah, terakhir transpos dari matriks-matriks ini, kalau matriks diagonal, transposnya diagonal juga. Tapi kalau matriks segitiga atas, transposnya jadi segitiga bawah. Dan kalau segitiga bawah, transposnya jadi segitiga atas. Kenapa? Di sini kalau kita lihat, ini kan artinya kalau kita transpos ini kan yang tadinya 100, 00-nya di sini, 00-nya di bagian atas, ini kan 00-nya di bagian atas kan. Kalau kita transpos kan pasti jadi 100 kan. 00-nya ada di bagian bawah. Di sini kalau kita tulis ini transposnya ya. Jadi di sini kalau kita tulis transpos dari matriks ini kan jadi 1 0 0 min 2 3 0 terus 3 min 4 dan min 5. Dan kita lihat ini segitiga bawah gitu. Ini segitiga atas karena transpos dari segitiga bawah. Oke, jadi untuk video ini, untuk yang bagian pertama seperti ini. Berikutnya kita lanjut ke bagian kedua di video selanjutnya.